melihat tema kita tentang Yesus tiada tanding, tiada banding, yaitu dalam Kolose pasal 1 ayat ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai ayat 17. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Haleluya, puji Tuhan. Berbagailah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Saudaraku, mengapa Yesus dikatakan Yesus tiada tanding dan Yesus tiada banding? Menurut firman Tuhan yang kita baca ini, oleh karena Yesus adalah satu-satunya pribadi Allah yang telah dinyatakan kepada kita. Dia mengatakan, firman Tuhan itu mengatakan kepada kita bahwa Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Saudaraku sekalian, siapa orang yang sudah pernah melihat Allah? Siapakah orang atau nabi yang kecil atau nabi yang besar yang bisa melihat Allah seutuhnya? Tidak ada satupun manusia yang bisa melihat Allah. Tetapi berbahagialah saudara dan saya, sekarang firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yesus Kristus itu adalah gambar Allah yang kelihatan, yang dapat kita lihat karena Dia adalah Allah sendiri. Ketika Dia datang ke dunia ini, banyak orang sudah melihat kuasanya, banyak orang sudah melihat mujizatnya, dan banyak orang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Rajanya. Oleh karena dia tahu persis situasinya, dia tahu persis pengalamannya dengan peristiwa yang terjadi pada zaman itu. Oleh sebab itu, hari ini kita bersukacita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dia adalah Allah yang sudah hadir di dalam dunia ini. Yang dikatakan yang sulung itu artinya bukan karena Yesus itu diciptakan, tidak, tapi Yesus itulah yang paling utama, yang paling terutama, dan itulah Yesus yang dikatakan tiada banding dan tiada tanding, itu lebih utama dari segala yang diciptakan. Dia lebih utama. Apapun yang diciptakan dunia ini tidak sebanding dengan Yesus, karena Yesus adalah gambar Allah yang dapat kita lihat dan kita rasakan kehadirannya dalam kehidupan kita. Bagi orang yang percaya Yesus Kristus itu memang merasakan kehadirannya, tapi yang tidak percaya kepada Yesus tentu akan mengatakan, itu kan cerita, itu kan dewa-dewa yang dulu, itu kan agama pagan, itu nonsen. Tapi bagi orang yang sungguh percaya kepadanya, Dia akan menunjukkan kasih-Nya yang setiap hari itu mengalir kepada hidupnya. Dia terus mengalir dan memberkati orang-orang yang percaya kepada Dia. Dia adalah satu-satunya yang dapat menciptakan manusia. Kalau Dia menciptakan manusia, Dia menciptakan alam semesta ini. Yesus itu tentu Dia adalah Allah. Siapakah yang bisa membandingkan dirinya dengan Yesus? Banyak sih di dunia ini namanya Yesus. Dari ujung ke ujung itu Yesus itu banyak. Tapi satu-satunya nama Yesus Kristus yang berasal dari Nazaret itu, itulah gambaran Allah yang telah turun ke dunia ini untuk mendatangi manusia
yang perlu pertolongan untuk mendatangi manusia yang akan binasa itu, supaya manusia itu tidak binasa selama-lamanya dan manusia itu boleh datang kepada Allah melalui Yesus Kristus. Saudaraku sekalian, mengapa Yesus itu tiada tanding dan tiada banding? Mengapa Yesus itu tiada banding dan tiada tanding? Karena Yesus itulah yang menciptakan alam semesta ini, termasuk yang menciptakan segala sesuatu dan diri kita. Di dalam firman Tuhan ayat 16 disebutkan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Di dalam Yesuslah diciptakan segala sesuatu. Saudara, kalau ini membahas firman Tuhan satu saja, itu tidak cukup 2 SKS dalam perkuliahan. Itu luar biasa. Saya menuliskan buku 21 bukti Yesus itu adalah Tuhan. Itu sebenarnya kami berhenti di sana itu karena kami tidak sanggup menulis selanjutnya. Mengapa tidak sanggup? Begitu hebatnya Yesus, begitu luar biasanya Yesus. Karena kami tidak bisa menjangkau pengetahuan yang sungguh luar biasa dari diri Yesus. Kami bisa mengatakan, sudah cukuplah 21 bukti ini sudah cukup. Kalau 1-2 seharusnya orang sudah percaya kepada Yesus, tapi saya menulis 21, seharusnya orang itu percaya kepada Yesus, karena Yesus itu adalah Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan ini jelas mengatakan kepada kita yang ada di surga dan yang ada di bumi. Dan kalau kita melihat di sini firman Tuhan, yang ada di surga pun diciptakan oleh Yesus, dan di dunia ini pun diciptakan oleh Yesus. Kalau demikian, siapakah Yesus ini? Ini jelas karena Yesus menciptakan surga, Dia juga menciptakan dunia ini, bahwa Yesus itu adalah Allah sesungguhnya. Dan firman Tuhan mengatakan kepada kita, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saudaraku, firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita, baik yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Kita tahu lah yang kelihatan ini seperti kita ini kelihatan, dan benda-benda yang kita lihat itu kelihatan bahwa itu adalah Yesus yang menciptakan. Tapi ada juga yang tidak kelihatan, dan itu juga Yesus yang menciptakan. Siapa yang tahu dengan malaikat itu tidak bisa dilihat dengan mata, tapi malaikat itu bisa dilihat kalau malaikat sengaja malaikat itu menampakkan diri kepada manusia. Siapa yang bisa melihat hantu? Tidak ada yang bisa melihat hantu, tapi hantu itu bisa terlihat karena dia sengaja menampakkan diri. Itu semua sebenarnya berasal dari ciptaan Allah. Yang membedakan adalah setan, kegelapan, hantu, dan semua itu asal mula adalah malaikat yang tidak bertobat, malaikat yang memberontak kepada Allah, dan akhirnya dia dibuang ke bumi ini, dan akhirnya menjadi musuh bagi manusia. Tapi ingatlah, itu semua sudah dikalahkan oleh Yesus di atas bukit Golgota, dan kuasa-kuasanya tidak lagi dapat menguasai manusia. Dan kita pun diajarkan untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan itu dengan dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku sekalian, kalau kita melihat firman Tuhan ini, jadi tidak ada satu hal yang bisa dibuat oleh manusia. Kekuasaan manusia sangat terbatas. Dia menguasai dunia ini, tapi Yesus itulah yang memilikinya. Dan itulah sebabnya Yesus itu tiada banding, tiada tanding. Saudaraku, yang ketiga, firman Tuhan ini mengatakan mengapa Yesus itu tiada banding dan tiada tanding. Karena Yesus itu sumber dari segala sesuatu,
Dikatakan oleh firman Tuhan, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Yesus itu sudah ada sebelum segala sesuatu itu ada, baik malaikat, baik itu alam semesta, baik itu alam roh, itu sebelum ada, Yesus itu sudah ada. Karena Yesus itu adalah Allah sendiri. Saudara, firman Tuhan ini jelas mengatakan kepada kita bahwa segala sesuatu itu sumbernya itu berasal dari Yesus Kristus. Segala sesuatu itu ada oleh karena Yesus Kristus. Dan penguasa di bumi ini ada oleh karena Yesus Kristus. Mengapa seperti itu? Karena kalau tidak ada pemerintahan di dunia ini, dunia itu akan lebih kacau. Ya, karena semua orang ingin berkuasa, tapi dengan ada pemerintahan itu, manusia itu lebih tertib, lebih baik daripada tidak ada seorang pemimpin itu. Saudaraku sekalian, firman Tuhan ini jelas kepada kita. Apakah kita pernah mengalami kuasa Tuhan? Apakah kita pernah merasakan kehadiran Tuhan? Karena Yesus adalah sumber dari segala sesuatunya. Tentu orang-orang yang percaya kepada Kristus itu mengalami mujizat ini. Tentu orang yang percaya kepada Kristus itu merasakan kehadirannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Saudaraku sekalian, apakah saya juga mengalami itu? Mengalami. Sewaktu saya membangun gereja ini bersama dengan jemaat itu, sebelum membangun itu saya berdoa dan berpuasa dan bersama istri. Ya, istri saya berdoa puasa, saya ingat itu sampai 2 minggu. Tapi saya sampai 1 minggu ya berdoa. Dan ketika kami berdoa itu, saya minta Tuhan Engkau berikan kami tanda apakah kami mau membangun gereja atau tidak, dan kami bagaimana kami mau pelayanan di Jakarta ini atau tidak. Pada waktu kami masuk di Jakarta itu berdoa dulu, berpuasa dulu, minta pertolongan Tuhan. Dan waktu siang hari itu karena begitu capeknya, kami tertidur di bangku gereja itu, dan saya tidur, dan kemudian di sana dikasih tahu ada ikan begitu banyak dan asap seperti kabut itu berputar-putar di lingkungan kami. Saya bertidur itu, terus kemudian saya kaget, ini bagaimana? Kamu apakah masak ikan? Istri saya bilang, enggak masak. Ini kok ada ikan besar-besar di sini? Mana ada? Ini ada. Karena kami sedang berpuasa dikasih tanda-tanda seperti itu. Wah, apa tanda Tuhan? Tapi yang kedua itu dikasih tanda itu tembok, ya, temboknya penuh dengan corak-coret, ada bintang, daun, ada macam-macam saudara. Dan ketika itu saya tidak tahu tempat ini. Dan ketika saya pertama kali itu Natal di tanah gereja itu, pada waktu itu kemudian menghadap ke depan itu, ternyata di depan saya itu temboknya ini penuh dengan corak-coret, ada bintang, daun dan macam-macam. Itu di sebelahnya itu kalau ada dicat pada kita itu masih ada tulisan-tulisan seperti itu. Saya kaget, loh, ini kan dikasih Tuhan mimpi saya sebelum saya kesini. Akhirnya Tuhan menolong dan memberkati situasi yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Bagaimana kami mampu membangun gereja? Bagaimana jemaat mampu membangun gereja? Kami tidak punya modal apapun kecuali hanya tekad untuk melayani saja. Dan dalam kondisi itu ternyata Tuhan membuat mujizat yang luar biasa bersama dengan jemaat pun yang ada hari ini itu dapat menyaksikan betapa Tuhan ikut campur tangan dengan luar biasa. Saudaraku, Yesus itu adalah sumber segala sesuatu.
Kalau saudara dan saya mengalami kesulitan apapun, datanglah kepada Tuhan. Kalau kita mengalami ketakutan, kegembiraan, kekhawatiran yang datang hari-hari ini, kita datang kepada Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita. Dia sanggup memberkati kita meskipun situasi yang begitu menakutkan itu ada di hadapan kita sehari-hari. Tapi bersama dengan Tuhan, kita minta Tuhan untuk melindungi kita, untuk membungkus kita dengan kuasa-Nya, untuk menjaga kita dari mara bahaya dengan malaikatnya, malaikat dari surga. Saudaraku, mintalah kepada Tuhan hari ini. Apapun masalah kita, teruslah pegang firman Tuhan. Jangan merasa putus asa, jangan merasa Tuhan tidak menjawab, tapi pegang iman kita. Maka Tuhan itu akan menolong dan memberkati kita, menyelesaikan segala persoalan kita. Karena Yesus itu Allah yang tiada banding dan tiada tanding. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita, membuka hati kita, supaya kita terus berserah kepada Tuhan. Meskipun situasi yang tidak menentukan, tapi bersama dengan Tuhan, Tuhan itu akan menolong kita melewati masa-masa kesulitan ini dengan keberhasilan.